Banjir dan Jakarta, dua kata yang udah sering kita dengar dalam satu kalimat, tapi ada satu misteri lagi yang sekarang menghantui warga ibu kota. Isu tentang Jakarta yang katanya akan tenggelam. Kalau udah ditambah macet, polusi, dan anak ala yang hobinya geber knalpot, semua itu bikin kepala pusing sampai ibu kota pengen dipindahin. Tapi pertanyaannya, benarkah Jakarta akan tenggelam? Dan kalau benar, kapan sebaiknya kita mulai belajar berenang? Oke, pertama-tama siap-siap bawa pelampung karena ya data nunjukin kalau di beberapa tempat permukaan tanah itu makin turun sepanjang kurang lebih penggaris sekolah kita tiap tahunnya. Sejak 40 tahun yang lalu penurunan tanah terus-terusan tambah parah. Dan bahkan para ahli memprediksi bahwa tahun 2050 nanti sebagian besar Jakarta bakal berada di bawah permukaan laut. Gila banget. Tapi apa yang nyebabin ini terjadi dan gimana biar nasib Jakarta bisa terselamatkan? Dari banyak penyebab super ribet, ada satu ternyata yang sangat dekat dengan kita, yaitu air dalam tanah. Sekarang bayangin ada lebih dari 10 juta manusia di Jakarta, yang pastinya butuh minum, mandi, sampai nyiram jalan kalau lagi terik siang bolong. Dan kalau dihitung dalam setahun, penduduk Jakarta butuh lebih dari 1 miliar liter air bersih yang kalau divisualisasiin itu bisa ngisi setengah volume piramida Giza. Masalahnya, lebih dari setengah penduduk Jakarta ngambil air ini dari tanah dan cuma sedikit sisanya yang dari air pipa. Tapi mengerikannya, kondisi ini nggak disadarin karena faktanya cuma ada 4.000-an sumur yang terdaftar dan diperkirakan ada 10.000 sumur bor ilegal di Jakarta. Banyak orang nyedot air tanah karena sayangnya perusahaan air pipa belum bisa ngejangkau semua orang. Dan ditambah penegakan izinnya juga masih suka sulit. Tapi terus ngomong-ngomong soal air tanah, ini diperparah sama pembangunan yang tiap tahun makin gila-gilaan. Sayangnya terkadang pembangunan ini berjalan dengan ngambil jatah ruang terbuka hijau. Jadi kalau kita ngeliat data dari 2007 sampai 2013, Jakarta kehilangan ruang terbuka hijau seluas 30.000 lapangan bola. Jadinya air tanah yang biasanya keisi ulang tiap habis hujan, resapannya itu jadi berkurang banget karena ketutupan lantai beton. Gak cuma bikin air tanah itu gak keresep, tapi juga ngundang datangnya musuh bebuyutan ibu kota. Jadi ya, kalau air tanah udah turun, sungai makin dangkal, lahan hijau berkurang, dan kalian yang masih suka lempar sampah ke selokan, rombongan air bakal datang dengan senang hati dan menggenang. Ini pastinya udah jadi ancaman yang udah ada dari dulu banget, dari zaman raja-raja, VOC datang, dan tentunya sampai sekarang. Apalagi ketika faktanya, anggaran belanja pemerintah daerah untuk ngurusin banjir justru ternyata makin turun tiap tahun, yang ninggalin tanda tanya besar, mempertanyakan usaha buat nyelesain masalah ini. Kalau udah kejadian banjir bikin kita merana, gak peduli seberapa persen mereka yang terdampak, angka di data statistik adalah mereka yang ingin hidup nyaman dan bahagia. Dan nyalain pemerintah emang gak bakal ada habisnya, tapi justru aksi kita yang bikin keadaan akan berubah sekecil apapun itu. Karena kalau enggak, bisa jadi suatu saat nanti tanah makin turun dan banjir makin sering. Kalau air tanah habis, nanti air jadi mahal, dan mungkin di masa depan kita harus nabung tiap mau mandi atau mendayung tiap mau pergi ke sekolah. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.